Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian, tempat tinggal atau rumah beserta lingkungannya yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat. Sampah secara terbatas adalah tumpukan bahan yang bekas dan sisa tanaman, seperti daun, sisa sayuran, sisa buangan lain, atau sisa kotoran dari hewan atau benda-benda lain yang dibuang. Terdapat beberapa jenis-jenis sampah yang ada di permukiman pinggiran kota yang kumuh, yaitu yang pertama, sampah organik, yaitu jenis sampah yang berasal dari sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, daun kering, dan bahan organik lainnya. Yang kedua, sampah plastik seperti plastik bekas kemasan, botol minuman, kantong plastik, dan potongan plastik lainnya, seringkali menjadi bagian dari sampah rumah tangga. Yang ketiga, sampah kertas dan karton. Sampah kertas dan karton berasal dari kemasan makanan, kardus bekas, koran, majalah, dan kertas lainnya. Yang keempat, sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 meliputi limbah cat, baterai bekas, pestisida, obat-obatan, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Adapun pengolahan dari sampah di wilayah pinggiran kota yang kumuh, terdapat beberapa di antaranya adalah yang pertama, pemilahan sampah, yaitu memilah sampah sesuai dengan jenis. Yang kedua, pengumpulan sampah. Setelah pemilahan, sampah yang telah dipisahkan harus dikumpulkan secara teratur. Yang ketiga, pembuangan akhir yang tepat. Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut harus dibuang dengan cara yang aman dan sesuai. Ada beberapa cara penanggulangan sampah yang dapat dilakukan di pemukiman kumuh. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik, dengan menyelenggarakan program pendidikan dan kesadaran masyarakat, orang-orang di pemukiman kumuh dapat belajar tentang dampak negatif dan sampah yang tidak dikelola dengan baik dan bagaimana cara mengurangi, memilah, dan mengelola sampah dengan benar. Yang kedua, pengolahan sampah dan terorganisir. Hal ini dapat mencakup pemberian tempat sampah yang memadai dan beragam, seperti tong sampah, bak sampah, atau kontainer sampah. Penting juga untuk memiliki jadwal pengangkutan sampah secara teratur untuk menghindari penumpukan sampah di pemukiman. Yang ketiga, program daur ulang yang melibatkan pemisahan sampah menjadi berbagai jenis seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Sampah-sampah ini kemudian dapat dijual ke pihak daur ulang atau diproses menjadi produk baru. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan menyediakan fasilitas daur ulang di pemukiman kumuh dapat menjadi langka dan efektif. 5. Pengembangan infrastruktur. Penting untuk pembangunan infrastruktur yang memadai untuk pengolahan sampah di pemukiman kumuh ini, meliputi pembangunan tempat pembuangan sampah yang sesuai, instalasi sistem pengumpulan sampah yang efisien, dan pengadaan fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pengoposan dan pabrik daur ulang. Dan yang terakhir, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik antar pemerintah setempat, komunitas, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam penanggulangan sampah di pemukiman kumuh. Pemerintah dapat memberikan dokumen kebijakan sumber daya dan dana untuk program pengolahan sampah. Sementara masyarakat dan organisasi non-pemerintahan dapat berperan dalam pelaksanaan program dan edukasi masyarakat. Dapat beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan sampah di pemukiman kumuh, yaitu 1. Pemilahan dan daur ulang. Teknologi ini melibatkan pemilahan dan daur ulang sampah. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan berbagai jenis sampah seperti kertas, plastik, logam, kaca, dan lainnya. Yang kedua, kompos. Teknologi kompos digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan serasa tanaman dikumpulkan dan ditempatkan dalam tumpukan kompos. Yang ketiga, pembakaran terkontrol.
Teknologi pembakaran terkontrol melibatkan pembakaran sampah dengan suhu yang tinggi dalam kondisi yang terkendali. Yang keempat, biogas. Teknologi biogas memanfaatkan sampah organik untuk menghasilkan biogas, yaitu campuran gas, metana, dan karbon dioksida. Penerapan teknologi-teknologi tersebut dalam pengolahan sampah di pemukiman kumuh dapat memberikan beberapa manfaat seperti antara lain mengurangi volume sampah dan mencegah tumpukan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, meningkatkan pengolahan sampah limbah dan kebersihan pemukiman kumuh. Sumber air bersih di pemukiman kumuh bisa bervariasi tergantung pada infrastruktur yang tersedia dan kondisi lingkungan setempat. Beberapa sumber air bersih yang umum digunakan di pemukiman kumuh sebagai berikut. Yang pertama ada air PDAM. Beberapa pemukiman kumuh yang terhubung dengan jaringan perusahaan daerah air minum atau yang biasa dikenal dengan PDAM dapat mendapatkan pasokan air bersih melalui pipa distribusi yang terhubung dengan jaringan PDAM air. PDAM biasanya telah melalui proses pengolahan dan dianggap aman untuk dikonsumsi. Yang kedua ada sumur bor. Penduduk pemukiman kumuh mungkin memiliki sumur bor sebagai sumber air bersih. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan mengebor ke dalam tanah hingga mencapai lapisan air. Tanah yang dapat digunakan sebagai sumber air minum. Kualitas air sumur bor dapat bervariasi dan perlu diuji secara teratur untuk memastikan keamanannya. 3. Ada air hujan. Beberapa pemukiman kumuh mengandalkan air hujan sebagai sumber air bersih. Air hujan dikumpulkan dari atap bangunan dan disimpan dalam tangki penampungan. Namun, air hujan harus diolah atau difilter sebelum digunakan sebagai air minum karena bisa terkontaminasi oleh polutan dari atmosfer dan permukaan atap. 4. Ada mata air. Jika tersedia mata air alami atau mata air yang diarahkan melalui pipa ke pemukiman kumuh, dapat menjadi sumber air bersih. Mata air seringkali dianggap sebagai sumber air yang relatif bersih dan aman, tetapi tetap perlu dilakukan pengujian kualitas untuk memastikan keamanannya. Pencemaran air bersih di permukiman kumuh dapat menyebabkan berbagai penyakit yang mengancam kesehatan penduduk. Beberapa penyakit yang umum terkait dengan pencemaran air bersih di permukiman kumuh yaitu diare, kolera, hepatitis A, leptospirosis, dan disentri. Lalat adalah faktor yang dominan di permukiman kumuh. Lalat memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dikenal sebagai serangga sinantropik dan endofilik. Keberadaan lalat ini menjadi resiko besar bagi manusia dalam penularan penyakit. Penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat antara lain kolera, disentri, infeksi cacing, dan tifoid. Nah, pengendalian faktor lalat di permukiman kumuh sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam mengendalikan faktor lalat ini. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah penting dalam mengendalikan populasi lalat. Pastikan pemukiman kumuh terbebas dari tumpukan sampah, sisa makanan yang terbuka, dan kotoran. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dan teratur sangat penting. Gunakan tempat sampah yang tertutup dan rapat sehingga kita dapat mencegah akses lalat ke dalamnya. Yang ketiga adalah sanitasi dan higiene. Menjaga sanitasi dan kebersihan pribadi serta menerapkan praktek higienis dapat membantu mengurangi daya tarik bagi lalat. Pastikan makanan disimpan dengan rapat. Jangan meninggalkan sisa makanan terbuka dan membersihkan dapur serta peralatan makan secara teratur. Selain itu, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Yang keempat adalah penggunaan jaring penghalau serangga. Dengan menggunakan jaring penghalau serangga atau fly screen pada jendela, pintu, dan ventilasi dapat mencegah lalat masuk ke dalam rumah. Yang terakhir adalah penggunaan insektisida. Jika populasi lalat terlalu tinggi dan tidak dapat dikendalikan dengan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan insektisida dapat menjadi pilihan yang terakhir. Gunakan insektisida yang disetujui dan ikuti petunjuk penggunaan dengan benar. Limbah cair adalah bahan-bahan pencemar berbentuk cair.
pengolahan limbah cair di permukiman kumuh adalah sebuah tantangan yang kompleks. Tetapi ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini, yaitu 1. Sistem septic tank. Sistem septic tank sederhana adalah metode umum yang digunakan di permukiman kumuh. Dalam sistem ini, limbah cair yang dikumpulkan dalam tangki septik untuk mengendapkan, padatan, dan menguraikan bahan organik secara alami. Rumah sehat adalah rumah yang mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu, tidak harus besar dan mewah, tetapi rumah sehat yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu bangunan rumah harus mempunyai pencahayaan, ruang gerak yang cukup, ventilasi, dan jauh dari kebisingan. Adapun indikator rumah sehat, yang pertama, dinding dan lantai yang kering dan mudah dibersihkan, ventilasi yang cukup minimal 10% dari luas lantai, pencahayaan yang cukup dengan adanya sinar matahari, letak rumah yang baik dan aman, terhindar dari bahaya, suhu udara berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban udara berada dalam rentang 40 sampai 70%, dan kepadatan hunian yang sesuai atau tidak terlalu padat. Nah, berdasarkan indikator rumah sehat, pemukiman pinggiran kota yang kumuh tidak termasuk dalam kategori rumah sehat. Hal ini sesuai dengan studi kasus yang ada di Pahuato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Diketahui bahwa kondisi rumah penduduk di Desa Pahuato Timur sebagian besar didominasi oleh rumah tidak layak huni. Tidak layaknya hunian yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis bangunan yang masih semi permanen, luas bangunannya kecil dan sempit, tidak ada pemisahan antara ruang privat dan ruang bersama. Untuk kondisi rumahnya cenderung kurang perawatan dari pemilik rumah dan tidak adanya bukti kepemilikan yang sah dari masyarakat terhadap rumah yang ditempatinya. Rumah penduduk berukuran kecil, rapat, dan dempet, tanpa ventilasi dan tanpa pencahayaan alami yang cukup. Rumah dihuni oleh 4-6 orang. Ruang jalan yang sempit serta lingkungannya tidak memenuhi standar hidup sehat, ditandai dengan buruknya kondisi saluran air, penumpukan dan pencemaran sampah di sungai, dan buruknya sanitasi. Jangankan anjuran untuk mencuci tangan, untuk membuang kotoran limbah padat saja, mereka memanfaatkan tanggul sebagai klosetnya. Selain itu, WC umum digunakan untuk banyak penghuni rumah. Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan indikator rumah sehat yang telah diketahui dan dapat dikatakan bahwa rumah yang terdapat di daerah pemukiman Desa Pahuato Timur tidak termasuk dalam kategori rumah sehat. Adapun jenis jamban yang umum digunakan di daerah permukiman pinggir kota yang kumuh adalah jamban sehat dan jamban keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara terhadap responden di lingkungan NIPA dan lingkungan Apasarenge, Kelurahan Bentenge, Kota Bulukumba yang tergolong pemukiman kumuh. Diketahui bahwa jenis jamban yang digunakan adalah jamban keluarga, yaitu jamban leher angsa, baik dilengkapi dengan penampungan maupun dengan tangki septic tank. Pengelolaan makanan di permukiman kumuh merupakan proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk menjaga kebersihan, keselamatan, dan kualitas makanan. Berikut ada pengelolaan makanan yang benar, yaitu kebersihan dan higienis. Para penjual atau pengelola makanan harus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum memulai kegiatan pengelolaan makanan dan menggunakan pakaian kerja yang bersih dan apron, dan bersihkan permukaan kerja dan peralatan yang digunakan dengan air bersih dan detergen sebelum dan setelah penggunaan. Sumber makanan yang aman, persiapan makanan yang meliputi pencucian makanan dan pemotongan, memasak dengan baik, penyimpanan yang tepat, penanganan sampah, pelatihan dan edukasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan makanan mempengaruhi kejadian diare pada masyarakat. Selain itu, diare juga disebabkan oleh tangan yang kotor atau
terkontaminasi yang memindahkan bakteri dan virus patogen ke makanan. Kejadian diare dapat dimungkinkan karena masyarakat yang mengkonsumsi makanan kurang higienis, apalagi kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan yang sangat rendah. Sumber air minum di permukiman kumuh dapat bervariasi, tergantung pada kondisi dan infrastruktur yang tersedia di daerah tersebut. Beberapa sumber air minum yang umumnya digunakan di permukiman kumuh yaitu air kemasan, sumur gali, air PDM, dan air sungai atau sumber air permukaan. Studi kasus terkait dengan sumber air minum di Desa Kebonharjo dan Desa Tambak Loro, Kelurahan Tanjung, Mas Kota Semarang yang menjadi salah satu wilayah pemukiman pinggir kota dengan kondisi kumuh. Berdasarkan hasil survei sumber air minum di wilayah Kebonharjo, RW 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 berasal dari air PDAM, sedangkan di wilayah Tambak Loro, RW 12, 13, 14, 15 menggunakan air artetis. Pengelolaan umum di pemukiman kumuh ternyata berpengaruh terhadap penyakit diare. Hal ini dibuktikan dengan cross-tabulation. Pengolahan minuman di pemukiman kumuh ternyata berpengaruh terhadap penyakit diare. Hal ini dibuktikan dengan cross-tabulation untuk mengetahui hubungan ketersediaan prasarana sanitasi penyediaan air minum terhadap penyakit diare di lingkungan NIPA dan lingkungan Apasarenge, Kelurahan Pentenenge, Kota Bulukumba diperoleh hasil dari 205 sampel yang diteliti, yang memiliki ketersediaan prasarana penyediaan air minum serta tidak terkena penyakit diare sebanyak 197 rumah atau 96,1% dan yang memiliki ketersediaan prasarana penyediaan air minum serta terkena penyakit diare sebanyak 8 rumah atau 3,9%.